Baik, kita lanjut ya. Topiknya itu penulisan karya ilmiah. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah, maka diperlukan sejumlah langkah yang perlu dicatat di awal bahwasanya seorang penulis yang baik adalah seorang peneliti yang baik. Jadi, tulisan karya ilmiah yang baik tidak saja dilihat dari susunan tulisannya yang mengesankan sifat ilmiahnya. Tapi lebih daripada itu, yaitu karya tulis ilmiah membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai, baik dari segi wawasan, metode, maupun teknik penelitian yang sungguh-sungguh ia kuasai. Tanpa itu, sebuah tulisan tidak lebih sekedar dari sebuah retorika jauh dari manfaat bagi bidang keilmuannya maupun bagi masyarakat secara umum. Nah, seperti apa penulisan karya ilmiah? Jadi yang pertama itu adalah penentuan topik. Nah, pada awalnya, penulisan karya ilmiah ini yang paling penting yang dimiliki oleh seorang penulis adalah adanya topik apa yang akan menjadi pokok bahasan. Dengan adanya topik, seorang penulis memiliki pijakan untuk mengarahkan penulisannya secara fokus. Persoalannya adalah bagaimana dalam menentukan topik. Seorang akademisi atau orang yang menekuni bidang ilmu tertentu akan mengetahui isu-isu yang seringkali menjadi bahasan. Dalam bidang kebudayaan, isu tersebut misalkan mengenai budaya global atau krisis identitas. Isu dalam bidang ekonomi misalnya mengenai pasar bebas atau krisis ekonomi. Dalam bidang pendidikan misalnya isu yang berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia. Nah, dalam setiap bidang keilmuan pasti terdapat isu-isu aktual yang menyangkut hubungannya dengan masyarakat maupun yang hanya terdapat dalam bidang keilmuan tersebut. Para ahli atau mahasiswa akan mengetahui isu-isu aktual dalam bidang keilmuan mereka masing-masing. Adanya isu-isu tersebut dapat dijadikan pijakan, apa maksudnya? Adanya isu-isu tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Dengan menetapkan topik yang diminati, seorang penulis dapat mengembangkan topik tersebut melalui riset pustaka. Ia dapat membaca buku, ia dapat baca majalah, atau browsing di internet, atau sumber-sumber lain mengenai topik yang telah ia pilih. Nah, dari riset pustaka akan diketahui gambaran topik tersebut. Adanya gambaran sebuah topik merupakan bahan yang berharga untuk menyusun gambaran gambaran awal mengenai topik yang akan dibahas. Pengetahuan awal sebuah topik mengenai apa yang dibahas menentukan pengerjaan tulisan itu. Dengan adanya pengetahuan awal yang jelas tentang sebuah topik, penulis dapat menyusun sebuah latar belakang dari topik yang ia pilih. Ini tentang penentuan topik. Selanjutnya, tentang perumusan masalah. Perumusan ya. Terbalik. Terbalik lagi. Tentang perumusan masalah. Jadi, adanya pengetahuan awal mengenai topik yang biasanya ditulis menjadi bagian dalam latar belakang. Tulisan dapat dikerucutkan pada perumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini merupakan kunci dari sebuah karya ilmiah. Perumusan masalah yang telah dibuat akan menentukan bagi penulis dalam pengerjaan tulisan tersebut. Nah, dalam penelitian lapangan, perumusan masalah akan memberikan batasan kepada peneliti mengenai apa yang ia cari di lapangan. Sebab di lapangan sering dikacaukan oleh situasi yang dihadapi. Demikian juga dengan penelitian yang riset pustaka. Perumusan masalah akan membimbing seseorang peneliti mengenai apa yang ia cari di tengah banyaknya sumber. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan perumusan masalah yang jelas dan definitif yang akan didapat sebuah arah dari tulisan ilmiah yang dikerjakan. Perumusan masalah ini akan menjadi isi dari keseluruhan tulisan, dari masalah yang telah dirumuskan di awal penulisan, dan akan menentukan tahap-tahap penulisan selanjutnya. Dengan demikian, pengembangan topik pembahasan di bagian awal penulisan menjadi penting. Hal ini terkait dengan apa yang mempengaruhi perumusan masalah yang dibuat pada tahap selanjutnya. Ini tentang perumusan masalah. Perumusan masalah ini secara teori, sebagaimana dicontohkan, belum dapat dioperasionalkan. Namun perumusan tersebut memperlihatkan adanya fenomena yang terkait dengan topik yang akan dikaji. Untuk memberikan arahan yang lebih operasional di lapangan, maka perlu disusun perumusan masalah yang bersifat operasional.
Nah, pengertian operasional di sini adalah perumusannya dapat secara langsung untuk mengetahui kenyataan berdasarkan penelitian lapangan atau penelitian pustaka. Biasanya, perumusan operasional dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Tebo misalnya dalam menyiapkan sumber daya manusia di manusia masyarakat Tebo misalnya. Yang kedua, misalnya bagaimana kebijakan kebutuhan pekerja perusahaan-perusahaan di Kota Jambi misalnya. Atau bagaimana kultur masyarakat Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, ini yang disebut sebagai perumusan masalah. Baik, selanjutnya yaitu menyusun. Nah, menyusun desain penelitian. Dari perumusan masalah operasional tersebut akan didapatkan sebuah gambaran apa yang akan dilakukan ketika terjun ke lapangan atau riset pustaka untuk memperoleh data. Maka seorang penulis atau peneliti dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk menentukan apakah penelitiannya tergolong penelitian kualitatif atau kuantitatif. Selanjutnya, data pustaka apa saja yang harus dipersiapkan sebelum maupun siapa saja yang akan sebelumnya maupun siapa saja yang akan diwawancarai jika pilihannya adalah penelitian kualitatif, serta apa saja yang akan ditanyakan, kapan waktu wawancara dapat dilakukan. Dan setelah cukup dengan penyusunan latar belakang masalah dari pengembangan topik dan rumusan masalah, maka selanjutnya disusunlah desain penelitian. Desain riset ini merupakan persiapan seorang peneliti sebelum masuk tahap pengumpulan data. Apakah data yang diperolehnya melalui penelitian tersebut sifatnya kualitatif atau kuantitatif? Nah, ketika pilihannya kualitatif, apakah melalui penelitian lapangan atau penelitian pustaka? Nah, demikian juga ketika penelitian dilakukan dengan secara kuantitatif. Populasi apa saja yang akan ditetapkan di wilayah yang ditetapkan untuk menjawab perumusan masalah yang sudah diajukan. Berapa jumlah responden yang ditetapkan untuk mengisi kuesioner, kapan kuesioner dapat disebar kepada responder, dan lain sebagainya. Tahapan sebelum melakukan pengumpulan data harus dipersiapkan dengan baik. Penelitian lapangan dengan metode kualitatif maupun kuantitatif membutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh. Karena suasana di lapangan sering membuat apa yang diperoleh dalam penelitian menjadi kabur, menjadi blur. Dan hal yang sama berlaku dalam penelitian pustaka. Seringkali data pustaka yang berasal dari berita, dari majalah, dari rekaman, buku-buku, atau dari internet jumlahnya sangat banyak. Padahal yang ingin diperoleh seorang peneliti hanya yang terkait dengan masalah penelitiannya. Nah, untuk itulah pentingnya desain penelitian atau desain riset yang baik sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data. Yang keempat, pengumpulan data. Saudara-saudara sekalian, jadi pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua yang ditempuh, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Kemudian dalam penelitian lapangan ada dua cara yang bisa ditempuh, yaitu penelitian dengan menggunakan teknik wawancara atau teknik penyebaran kuesioner. Penelitian kualitatif seringkali metodenya dengan menggunakan etnografi. Itu tujuannya agar wawancara yang dilakukan secara terstruktur maupun bebas dapat diperoleh data yang mendalam. Penelitian dengan memakai teknik wawancara ini dikategorikan ke dalam model penelitian kualitatif. Yang kelima, analisis data. Saudara sekalian, jadi setelah pengumpulan data, maka tentu ada analisis data dari data yang sudah kita kumpulkan itu tadi untuk diubah menjadi sebuah informasi. Analisis ini tergantung dari model penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian lapangan atau riset pustaka yang perlu dilakukan pertama kali itu adalah analisis data, klasifikasi data, analisis data, dan interpretasi data. Sementara itu, untuk hasil penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif,
dilakukan dengan pengolahan data secara statistik. Contohnya dengan pengolahan SPSS misalnya. Yang keenam, ada kerangka penulisan karya ilmiah. Apa saja kerangka penulisan karya tulis ilmiah? Ada beberapa hal. Saya buatkan di bawah saja ya. Di kerangka yang pertama ada judul, kemudian ada pendahuluan, yang ketiga ada bahan dan metode, kemudian ada hasil penelitian, maksudnya, kemudian ada pembahasan hasil penelitian, kemudian ada sistematika, ilmiah. Nah, di sistematika karya tulis ilmiah ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian pendahuluan. Di sini ya, saya buatkan saja. Yang pertama bagian pendahuluan, di mana pada bagian ini ia berisi bagian awal dari sebuah tulisan ilmiah. Bagian ini biasanya berisi judul, halaman judul, lembar pengesahan, ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar foto, daftar gambar, dan lain sebagainya. Yang mana dalam penulisan yang lain tidak harus selengkap itu, tetapi harus disesuaikan dengan data yang ada. Kemudian ada isi, bagian isi. Bagian ini bisa juga terdiri dari pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Bagian ini merupakan bagian pokok dari sebuah tulisan sebagai hasil dari sebuah penelitian. Dan yang terakhir itu penutup. Nah, bagian penutup ini bisa terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang ada serta riwayat hidup penulis. Baik. Jadi ini yang keenam. Balik lagi ke atas, yang ketujuhnya adalah ciri bahasa. Ciri bahasa untuk karya tulis ilmiah. Ciri bahasanya saya buatkan di sini saja, mudah-mudahan muat. Pertama, ia bersifat cendekia. Maksudnya bahasa yang digunakan dalam bahasa ini mampu mengungkapkan hasil berpikir secara logis dan tepat. Ini maksud bahasa yang digunakan yang bersifat cendekia. Yang kemudian bersifat lugas dan logis. Lugas dan logis. Bahasa yang lugas ini maksudnya dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa yang digunakan bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Jadi tidak ambigu dia. Kalau artinya satu ya satu, bukan dua. Sementara logis adalah sifat dari bahasa yang sesuai dengan logika atau bisa diterima dengan akal sehat. Kemudian jelas. Jadi bahasa yang digunakan ini memiliki struktur kalimat yang punya makna yang jelas. Kemudian dia punya ciri selanjutnya ringkas dan padat. Ringkas dan padat ini maksudnya bahasa yang digunakan harus singkat, tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Sementara padat berarti penggunaan bahasa tidak tercampur antara unsur-unsur yang tidak perlu. Jadi ringkas dan padat dalam penggunaan bahasa karya tulis ilmiah adalah penggunaan kalimat yang ringkas untuk hasil pola pikir yang padat. Kemudian bersifat formal dan objektif. Maksudnya yaitu bahasa yang formal dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah
bahasa resmi pada struktur bahasa yang mencakup keseluruhan tatanan kebahasaan. Dengan bahasa formal ini akan tampak karakter keterbukaan dalam mengungkapkan hasil pikiran. Penggunaan bahasa formal ini juga secara langsung akan mengungkapkan karakter objektif dari tulisan yang dihasilkan. Kemudian ada juga penggunaan istilah teknis. Dalam penulisannya ini ada juga pada bidang-bidang tertentu kita buatkan istilah-istilah ini bersifat operasional dalam tulisan ilmiah tersebut. Istilah teknis ini meliputi penulisan angka, lambang, istilah-istilah konseptual, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu konsisten. Jadi dalam penggunaan konsep atau istilah-istilah teknis yang kita gunakan dalam tulisan harus konsisten. Jadi misalkan kalau di karya tulis kita tersebut kita sebutkan nama objek penelitian kita itu misalnya siswa, ya siswa, mulai dari awal sampai akhir kita sebutkan siswa dan siswi. Jangan sampai berubah dari siswa menjadi murid, dari siswa menjadi santri, dan lain sebagainya. Walaupun maknanya mungkin sama, tetapi harus bersifat konsisten kita dalam penulisannya. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa materi yang sudah saya buatkan dari awal, itu tentang definisi karya ilmiah, syarat-syarat karya ilmiah, kemudian ada tujuan serta manfaat karya ilmiah, kemudian ada jenis-jenis karya tulis ilmiah, ada penulisan karya ilmiah seperti apa saja, dan ini adalah kerangka karya tulis ilmiah. Oke, demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini filenya akan saya lampirkan di Classroom juga, jadi saudara bisa memanfaatkannya. Sekian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.